DJ Nan Surya. Goyang dangdut, Goyang dangdut, 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 goyang dangdut, 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 goyang, goyang dangdut. goyang dangdut. Oke, assalamualaikum, what's up and welcome back tutorial. Berjumpa lagi di channel Setel Mamong. Jadi di video kali ini saya mau berbagi tutorial gimana cara mengedit foto menjadi video jedak-jeduk menggunakan aplikasi Dailymotion. Yang contohnya kurang lebih seperti di awal tadi ya guys ya. Untuk semua bahannya kalian bisa cek di kolom komentar yang paling atas. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita buka aplikasi Dailymotion-nya. Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa bantu support channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan juga notifikasinya, agar saya lebih semangat membuat tutorial-tutorial yang lagi viral dan yang lagi ngehits. Oke, silahkan tap icon plus kemudian pilih aspek rasio sesuai dengan foto kalian. Di sini saya menggunakan yang 4:5, resolusinya 720p, frame rate-nya 30 fps dan latar belakangnya pilih yang warna hitam. Kemudian buat proyek. Oke, langkah selanjutnya di sini masukkan audionya terlebih dahulu. Silahkan tap icon plus kemudian pilih audio. Jika sudah kalian masukkan audionya, langsung saja di sini kita cari letak bandnya. Seperti biasa, tandai dengan cara tap icon plus yang di sebelah kanan ini sambil diputar, atau langsung saja kalian tandai di detik-detik berikut ini. Oke, jika sudah kalian tandai, langsung saja di sini masukkan fotonya. Silahkan tap icon plus kemudian pilih gambar dan video. Lalu masukkan satu buah foto. Untuk foto yang pertama di sini kalian langsung saja paskan ke tanda yang pertama ya guys ya. Dan kalian tinggal tap icon panah yang ke kanan, kemudian pilih icon yang ini agar fotonya pas ke tandanya. Oke, silahkan pilih di bagian move and transform, lalu pilih icon yang nomor 3. Di sini kecilkan fotonya menjadi 400px. Jika sudah kembali, kemudian tambahkan efeknya. Silahkan pilih efek, tambahkan efek, lalu pilih di bagian distorsi atau warp. Kemudian pilih ubin. Oke, di bagian ubin, di sini kalian tambahkan 3 kunci ya, di awal, di tengah, dan di akhir. Untuk kunci yang di akhir, ubah potongnya menjadi 2000. Kemudian kunci yang di tengah biarkan 1000. Lalu di bagian kunci yang awal ubah menjadi 2000. Mirrornya di sini aktifkan. Kemudian geser ke bagian tengahnya di antara kunci 1 dan kunci 2. Pilih kurva. Silahkan buat kurvanya seperti ini. Lalu kalian geser ke bagian tengahnya di antara kunci 2 dan kunci 3. Dan kalian buat kurvanya seperti ini. Kemudian pilih offset. Tambahkan 2 kunci di awal dan di akhir ya. Untuk kunci yang di akhir biarkan 0. Lalu di bagian kunci yang awal ubah offsetnya menjadi 10.000. Jika sudah kembali, pilih efek, tambahkan efek, lalu pilih di bagian move atau transform. Kemudian pilih ombang-ambing. Oke, di bagian ombang-ambing sudutnya ubah ke 0. Frekuensinya biarkan 2,0, lalu di bagian magnitudenya tambahkan 2 kunci di awal dan di akhir. Untuk kunci yang di akhir ubah menjadi 1,0, lalu di bagian kunci yang awal ubah menjadi 239. Geser ke bagian tengahnya, pilih kurva, silahkan buat kurvanya seperti ini. Jika sudah kembali, pilih efek, tambahkan efek, lalu pilih di bagian warna dan cahaya. Kemudian pilih paparan atau gamma. Di bagian paparan atau gamma, di sini kalian tambahkan lagi 2 kunci di awal dan di akhir.
Untuk kunci yang di akhir biarkan 0, lalu di bagian kunci yang awal exposure-nya ubah menjadi 2,0. Kemudian geser ke bagian tengahnya, silahkan buat kurvanya seperti ini. Kembali, pilih efek, tambahkan efek, lalu pilih di bagian blur. Kemudian pilih buram gerak atau motion blur. Oke, dan efek buram geraknya di sini tak perlu diotak-atik lagi ya. Untuk efek di foto yang pertama sudah selesai, kalian bisa kembali. Silahkan geser ke tanda berikutnya, lalu masukkan satu buah foto. Dan foto yang kedua di sini paskan ke detik 04:01 ya guys ya. Kemudian di sini kita buat overlay-nya. Silahkan fotonya gandakan atau duplikat dengan cara tap icon tumpuk 2 lalu gandakan satu layar. Dan kalian klik foto yang di atasnya, pilih di bagian move and transform lalu pilih icon yang nomor 3. Di sini kecilkan fotonya sekitar 260 px. Kemudian tap icon yang pertama, tambahkan 2 kunci sesuai dengan tandanya, seperti ini. Di bagian kunci yang akhir, kalian bisa geser fotonya ke pojok kiri atas. Kemudian geser ke bagian tengahnya, pilih kurva, silahkan buat kurvanya seperti ini. Oke, di sini fotonya kalian gandakan lagi ya. Silahkan foto yang di atasnya kalian bisa atur posisinya. Pilih di bagian move and transform, lalu geser ke bagian kunci yang akhir. Di sini kalian pindahkan fotonya ke sebelah kanan. Oke, silahkan fotonya di sini gandakan 2 kali lagi dan kalian atur posisinya ke setiap pojok ya. Jika sudah kalian geser ke tanda sebelumnya, silahkan masukkan foto yang sama. Kemudian kecilkan fotonya sekitar 540 px. Kembali. Dan hasilnya nanti akan seperti ini. Oke, silahkan foto yang paling atas gandakan. Lalu pangkas ke kiri di tanda berikutnya ya guys ya. Kemudian pilih di bagian move and transform lalu pilih icon yang nomor 3. Di sini kalian kecilkan fotonya buat menjadi lebih kecil dari sebelumnya. Silahkan foto yang di atasnya gandakan 3 kali lagi dan kalian buat fotonya menjadi lebih kecil dari sebelumnya. Oke, jika sudah langsung saja foto yang di atasnya pangkas ke kiri sesuai dengan tandanya, seperti ini. Untuk lapisan yang terakhir kalian bisa pilih di bagian move and transform lalu pilih icon yang nomor 3. Tambahkan 3 kunci sesuai dengan tandanya ya guys ya. Di bagian kunci yang akhir kalian besarkan fotonya seperti ini. Lalu di bagian kunci yang di tengah kecilkan lagi fotonya sekitar 150 px. Dan kalian geser ke bagian tengahnya di antara kunci 1 dan kunci 2. Pilih kurva, silahkan buat kurvanya seperti ini. Kemudian geser ke bagian tengahnya di antara kunci 2 dan kunci 3. Dan kalian buat lagi kurvanya seperti ini. Oke, jika sudah kembali, di sini kalian bisa tambahkan efeknya. Silahkan klik lapisan yang pertama. Pilih efek, tambahkan efek, lalu pilih di bagian move atau transform. Kemudian pilih ombang-ambing. Di bagian ombang-ambing, di sini sudutnya ubah ke 0. Frekuensinya biarkan 2,0. Lalu di bagian magnitudenya tambahkan 2 kunci di awal dan di akhir. Untuk kunci yang di akhir ubah menjadi 1,0. Lalu di bagian kunci yang awal ubah menjadi 59. Kemudian geser ke bagian tengahnya. Pilih kurva. Silahkan buat kurvanya seperti ini. Jika sudah kembali, pilih efek, tambahkan efek, lalu pilih di bagian warna dan cahaya. Kemudian pilih paparan atau gamma. Di bagian paparan atau gamma seperti biasa tambahkan 2 kunci di awal dan di akhir.
Di bagian kunci yang akhir biarkan 0, lalu di bagian kunci yang awal ubah menjadi 2,0. Dan kalian geser ke bagian tengahnya. Pilih kurva. Silahkan buat kurvanya seperti ini. Jika sudah kembali, pilih efek, tambahkan efek, lalu pilih di bagian Add G. Kemudian pilih garis kontur. Oke, di bagian garis kontur, di sini warnanya pilih sesuai selera kalian ya. Di bagian offset ubah ke 0, lalu di bagian lebar ubah menjadi 18,0. Jangan lupa di bagian fade-nya kalian aktifkan. Jika sudah kembali, silahkan efeknya di sini kalian salin dengan cara pilih titik 3 di pojok kiri bawah, kemudian salin efek. Dan kalian klik foto yang di atasnya. Pilih efek, lalu pilih titik 3 di pojok kiri bawah, kemudian tempel efek. Oke, silakan 3 foto yang di atasnya tempelkan efeknya. Dan untuk overlay yang tersusun ke belakang di sini kalian bisa tempelkan efeknya. Kemudian klik di bagian ombang-ambing, lalu pilih magnitude. Di bagian kunci yang awal ubah menjadi 319. Kemudian kurvanya kalian buat seperti ini. Jika sudah kembali, silahkan efeknya di sini kalian salin, lalu tempelkan ke semua foto yang di atasnya. Oke, silahkan geser ke tanda berikutnya. Masukkan 1 buah foto. Untuk foto yang ketiga di sini panjangin durasinya 4 kotak ya guys ya. Dan kalian tinggal hitung per kotaknya seperti ini. 1, 2, 3, 4. Kemudian tap icon panah yang ke kanan, lalu fotonya pangkas ke kanan. Oke, untuk menambahkan foto berikutnya di sini kalian lakukan hal yang sama seperti foto yang nomor 3. Masukkan fotonya satu persatu secara bergantian dan setiap fotonya panjangin durasinya 4 kotak. Lakukan hingga ke detik 17:15. Dan foto yang terakhir di sini kalian pangkas sesuai panjang lagunya ya. Oke, jika sudah langsung kita geser ke awal foto yang ditambahkan tadi. Silahkan fotonya di sini kalian pangkas sesuai dengan tandanya. Dan kalian tap icon panah yang ke kanan, kemudian klik fotonya lalu bagi 2 seperti ini. Lakukan ke semua fotonya kecuali foto yang terakhir. Di bagian foto yang terakhir kita buat lagi overlaynya. Silakan fotonya gandakan. Dan kalian klik foto yang di atasnya. Pilih di bagian move and transform, lalu pilih icon yang nomor 3. Di sini kecilkan fotonya menjadi 600 px. Kemudian gandakan lagi. Lalu kalian buat menjadi lebih kecil dari sebelumnya ya. Silahkan di sini gandakan 2 kali lagi dan kalian tinggal kecilkan seperti ini. Oke, di sini kita buat 4 lapisan terlebih dahulu. Silahkan fotonya di sini pangkas ke kiri sesuai dengan tandanya. Dan kalian tap icon panah yang ke kanan, kemudian klik foto yang nomor 3 dari bawah. Lalu pangkas ke kiri. Dan foto yang di atasnya pangkas ke kiri sesuai dengan tandanya. Jika sudah seperti ini kalian tinggal atur rotasinya. Silahkan klik lapisan yang pertama. Pilih di bagian move and transform, lalu pilih icon yang nomor 2. Tambahkan 2 kunci di awal dan di akhir. Untuk kunci yang di akhir biarkan seperti ini. Lalu di bagian kunci yang awal turunkan menjadi negatif 30. Jangan lupa dikasih kurva ya guys ya. Silahkan foto yang di atasnya kalian atur rotasinya seperti tadi.
Dan untuk efeknya kalian tinggal salin efek yang ada di foto nomor 2. Silahkan efek yang di lapisan paling atas kalian salin. Lalu tempelkan ke bagian overlay yang sudah kita buat tadi. Oke, silahkan geser ke tanda berikutnya. Di sini kita masukkan foto yang sama. Kemudian perkecil sekitar 225 px. Dan kalian tap icon yang pertama. Tambahkan 2 kunci sesuai dengan tandanya. Di bagian kunci yang akhir kalian geser fotonya ke sebelah kiri. Dan kalian buat kurvanya seperti ini. Silahkan fotonya di sini gandakan. Dan foto yang di atasnya kalian geser ke sebelah kanan. Kemudian di sini pas di tandanya kalian masukkan lagi foto yang sama. Lalu kecilkan menjadi 300 px. Jika sudah kembali, silahkan 3 foto di sini kalian pangkas sesuai panjang lagunya. Untuk lapisan yang terakhir kalian bisa pilih di bagian Move and Transform. Lalu pilih icon yang nomor 3. Tambahkan 3 keyframe atau kunci di awal, di tengah, dan di akhir. Di bagian kunci yang di akhir kalian besarkan fotonya seperti ini. Dan di bagian kunci yang di tengah kecilkan fotonya menjadi 200 px. Kemudian geser ke bagian tengahnya di antara kunci 1 dan kunci 2. Silahkan buat kurvanya seperti ini. Lalu geser ke bagian tengahnya di antara kunci 2 dan kunci 3. Dan kalian buat lagi kurvanya seperti ini. Jika sudah kembali, untuk efeknya di sini kalian tinggal salin efek yang ada di foto nomor 2. Silahkan efek yang di lapisan pertama kalian salin. Lalu tempelkan ke 3 overlay yang sudah kita buat tadi. Oke, jika sudah silahkan pergi ke foto yang pertama. Di sini efeknya kalian salin. Lalu geser ke bagian foto yang ada overlaynya. Dan kalian klik foto yang paling bawah. Pilih di bagian Move and Transform, lalu pilih icon yang nomor 3. Di sini fotonya kecilkan menjadi 400 px ya guys ya. Kembali, kemudian tempelkan efeknya. Dan kalian klik di bagian ubin, kemudian aktifkan offset secara vertikalnya. Oke, silahkan efeknya di sini kalian salin. Lalu pergi ke bagian foto yang ada overlaynya, yaitu foto yang terakhir. Silahkan klik foto yang paling bawah. Di sini kecilkan menjadi 400 px. Kemudian tempelkan efeknya. Oke, jika sudah langsung kita geser ke bagian foto yang dipangkas tadi. Di sini pas di bagian bas besarnya kalian bisa tambahkan efeknya. Klik fotonya, pilih efek, tambahkan efek, lalu pilih di bagian distorsi atau warp. Kemudian pilih ubin. Di bagian ubin cukup aktifkan mirrornya saja. Kembali, pilih efek, tambahkan efek, lalu pilih di bagian Move and Transform. Kemudian pilih ayun. Oke, di bagian ayun frekuensinya ubah menjadi 1,20. Kemudian sudut 1, di sini tambahkan 2 kunci di awal dan di akhir. Untuk kunci yang di akhir ubah ke 0. Lalu di bagian kunci yang awal ubah menjadi negatif 5,0.
Di bagian sudut 2, tambahkan 2 kunci di awal dan di akhir. Di bagian kunci yang akhir ubah ke 0. Lalu di bagian kunci yang awal ubah menjadi 5,0. Jika sudah kembali, pilih efek, tambahkan efek, lalu pilih di bagian move atau transform. Kemudian pilih ombang-ambing. Di bagian ombang-ambing sudutnya di sini ubah ke 0 dulu. Tambahkan 2 kunci di awal dan di akhir. Untuk kunci yang di akhir biarkan 0. Lalu di bagian kunci yang awal fullkan menjadi 180. Kemudian geser ke bagian tengahnya, pilih kurva. Silahkan buat kurvanya seperti ini. Frekuensinya biarkan 2,0. Lalu di bagian magnitude tambahkan 2 kunci di awal dan di akhir. Untuk kunci yang di akhir ubah menjadi 1,0. Lalu di bagian kunci yang awal ubah menjadi 239. Kemudian geser ke bagian tengahnya, pilih kurva. Silahkan buat kurvanya seperti ini. Jika sudah kembali, pilih efek, tambahkan efek, lalu pilih di bagian warna dan cahaya. Kemudian pilih paparan atau gamma. Di bagian paparan atau gamma tambahkan 2 kunci di awal dan di akhir. Untuk kunci yang di akhir biarkan 0. Lalu di bagian kunci yang awal ubah menjadi 2,0. Kemudian geser ke bagian tengahnya, pilih kurva. Silahkan buat kurvanya seperti ini. Jika sudah kembali, pilih efek, tambahkan efek, lalu pilih di bagian blur. Kemudian pilih buram gerak atau motion blur. Untuk efek buram geraknya di sini gak perlu diotak-atik lagi ya guys ya. Langsung saja tambahkan efek. Pilih di bagian opacity atau visibility. Kemudian pilih berkedip yang paling atas. Oke, di bagian efek berkedip frekuensinya di sini fullkan. Jika sudah kembali, silahkan efeknya di sini kalian salin. Lalu tempelkan ke bagian foto yang ada bass besarnya. Di sini kalian tinggal lewati 3 buah foto, kemudian tempelkan efeknya. Oke, jika sudah langsung kita geser ke bagian foto yang setelah bass besarnya. Di sini kalian bisa tempelkan efeknya. Lalu hapus di bagian ayun dan berkedipnya. Kemudian pilih ombang-ambing. Di bagian sudut kalian hapus kunci yang di awal ya. Dan untuk magnitudenya di bagian kunci yang awal di sini fullkan. Dan kalian buat kurvanya seperti ini. Jika sudah kembali, pilih efek, tambahkan efek, lalu pilih di bagian distorsi atau warp. Kemudian pilih remas. Oke, di bagian remas tambahkan 2 kunci di awal dan di akhir. Untuk kunci yang di akhir biarkan 0, lalu di bagian kunci yang awal ubah menjadi negatif 60. Geser ke bagian tengahnya, silahkan buat kurvanya seperti ini. Jika sudah kembali, untuk efeknya di sini sudah selesai dan kalian tinggal salin. Lalu tempelkan ke bagian 3 foto yang dilewati tadi. Oke, silahkan geser ke bagian foto yang setelah bass besarnya. Kemudian 3 foto tempelkan efeknya. Oke, jika sudah, langsung saja kalian tap icon panah yang di pojok kanan atas, kemudian ekspor. Sekian dulu tutorial dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya, dan juga aktifkan tombol notifnya. Oke, untuk video kali ini saya akhiri dulu dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.